Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahillazi anzala alaina al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dalam kurung taatlah, patuhlah, nurutlah kepada Allah. Wala tamutunna, dan janganlah berpisah ruh dari sang badan. Janganlah meninggalkan dunia yang fana ini kecuali dalam keadaan muslim, yakni dalam keadaan hidup yang diatur oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentunya kita bersama mari mempersembahkan puji syukur kita kehadiran Allah. Menyampaikan ungkapan terima kasih kita kepada Allah atas semua apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Atas kasih dan sayangnya Allah yang setiap saat tidak pernah putus. Atas Allah yang setiap saat mengingat kita, walaupun kita sering melupakan Allah. Mari belajar merasakan betapa Allah itu sayang dan kasih kepada kita. Allah sehatkan tubuh kita, rasakan itu Allah yang menyehatkan. Allah tidurkan kita, rasakan Allah yang menidurkan. Kita bangun, Allah yang membangunkan kita. Ketika makan, rasakan bahwa Allah yang memberi kita makan. Allah yang mengizinkan kita membuang air besar. Allah yang membukakan keran air kencing kita sehingga air kencing bisa keluar. Kalau lagi minum kopi, rasakan betul manisnya kopi, karena Allah menghidupkan rasa manis di lidah kita. Dan bayangkan kalau Allah cabut rasa itu, pasti akan sangat tidak enak. Maka mari persembahan puji dan syukur kita itu kita wujudkan menjadi bentuk yang semakin hari semakin nampak ketaatan kita kepada Allah. Taat yang disengaja. Semakin nampak kita takut berbuat dosa. Semakin bohoji kita dari detik ke detik meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua tentunya salawat beserta salam juga selalu kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah yang sangat singkat ini,
izinkan saya menyampaikan, memperingatkan diri saya wabil khusus dan memperingatkan kita semua bahwa hidup kita di muka bumi ini sangat sesaat. Kepala 10, kepala 20, kepala 30, kepala 4, kepala 5. Mungkin sudah banyak di masjid ini yang kepala 6 umurnya, usianya. Mungkin sampai kepala 7. Tapi sangat jarang yang sampai kepala 8. Jadi apa yang perlu kita peringatkan? Ingatkan diri kita bahwa sebentar lagi kita nak meninggalkan dunia yang fana ini. Ingat betul, di dunia ini sebentar sekali. Rasa-rasa baru kemarin kita sekolah SD, sekolah SMA, sekolah kuliah, rasa-rasa baru kemarin. Terasa tak oleh kita semua? Baru kemarin bulan Ramadan, lah datang lagi. Baru kemarin Selasa, lah datang lagi Selasa. Semakin singkat terasa, semakin dekat dengan akhir zaman yang sesungguhnya. Nah, dalam rangka mengingat umur sama dengan mengingat kematian yang sebentar lagi akan datang. Jangan terlena. Jangan merasa-rasa sudah selamat. Mengerikan. Kata baginda Rasul, kalau kalian tahu apa itu alam kubur, kalau dibuka alam kubur itu oleh Allah sedetik 2 detik terhadap kita, kata baginda Rasul, niscaya teko anak bini kita terbengkalaikan. Nangis kita, sholat kita, zikir kita, minta ampun kepada Allah. Betapa dahsyatnya alam kubur itu bagi mereka-mereka yang perbuatannya, yang perilakunya tidak menunjukkan ketaatan kepada Allah yang utuh, yang benar-benar taat dengan sengaja. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu modal atau modal yang paling inti mungkin yang perlu saya sampaikan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Perhatikan ayat ini. Akan datang satu saat, atau katakanlah ketika ajal tiba, ketika ruh berpisah dari sang badan, di mana badan kita tidak punya ruh lagi alias mati, diantar oleh yang masih hidup ke dalam tanah yang sering disebut kuburan, walaupun itu sesungguhnya hanya kuburan jasad, bukan kuburan ruh. Selesai dikubur, didoakan dikit-dikit, baca Yasin bersama-sama, selesai. Ketika ruh keluar dari sang badan, kata ayat tadi, tidak berguna harta benda. Banyak mobil, banyak usaha, banyak bedeng, banyak rumah di mana-mana, banyak tabungan miliaran, ratusan juta, tak berguna setetes pun. Wala banu, dan tidak berguna juga orang-orang di sekitar kita, anak kita, istri kita, anak buah kita, pengikut kita. Kalau kita jadi pejabat, kalau kita jadi ketua, ada pengikut di situ, tak berguna. Lantas apa yang berguna kata ayat ini? Illah, kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka-mereka yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Sederhana kan?
Tapi melakukannya sungguh amat sangat berat kalau tidak mau latihan. Butuh latihan yang sangat serius untuk bisa membuat hati kita menjadi salim, menjadi bersih. Karena yang masuk surga itu di dalam Al-Quran dijelaskan hanya orang yang berhati bersih. Bukan yang jidatnya hitam gara-gara gak berhenti lagi sholat, tapi hatinya tidak salim-salim. Jadi kalau kita banyak sholat, sholat itu harus membuat hati kita menjadi bersih. Kan ada firman Allah di dalam ayat lain, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai yang memiliki kolbun-kolbun yang bersih, irji'i ila rabbiki, pulanglah ke pangkuan hidup pembina kalian, Tuhan kalian. Radiyatan mardiyah, Allah redho, kita redho. Ini kadang-kadang kita yang redho, Allah belum redho, belum pas. Harus suka sama suka antara kita dengan Allah. Kita mau masuk surga, tapi Allah belum mau memasukkan kita ke dalam surga. Itu namanya Allah belum redho. Radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi, dan bergabunglah dengan para hamba-hambaku. Baik di dunia maupun di akhirat, bergabunglah dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang pencari akhirat, dengan orang-orang pencari Allah. Cari siapa nih ustadz nih yang akhlaknya bagus, yang tawadu, yang bijaksana, yang lemah lembut, yang hobinya nolong wong tula sehari-hari. Cari ustadz. Cari tetangga, mungkin bukan ustadz, mungkin bukan ulama, tapi orangnya tawadu, soleh, selalu membantu orang lain. Itu orang-orangnya Allah. Bukan orang kaya yang pelit, bukan orang yang taulah kita mana yang harus didekati, mana yang tidak. Fadkhuli jannati. Kalau di dunia sudah bergabung dengan orang-orang soleh, sudah bergabung dengan orang-orangnya Allah, maka di akhirat kita bergabung dengan orang-orangnya Allah. Lalu di ujung ayat, fadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam surga. Nah, perhatikan dari awal khutbah tadi. Jadi yang masuk surga itu adalah yang hatinya salim, yang hatinya bersih. Maka kalau menyadari akan hal itu, mari detik dan saat ini diprogram, direncanakan, dijadwalkan. Jadi bukan hanya makan minum diprogram, dijadwalkan itu. Bukan hanya berdagang, tiap hari habis subuh berangkat balik jam 6, habis subuh berangkat balik jam 6 tiap hari. Tapi kembali kepada Allah, mensucikan batin juga harus diprogram. Kapan saya zikir setengah jam di atas sejadah? Kapan saya berdialog kepada Allah khusus di tengah malam? Kapan saya sholat sunat yang harus saya istiqomahkan? Kapan saya puasa yang harus saya istiqomahkan? Harus ada program. Kalau tidak ngerti program, tidak ngerti bucunya, tidak masuk surga. Orang nak juara bulu tangkis kayak harus latihan habis-habisan. Orang nak hebat sepak bola sehingga menghasilkan duit banyak, harus latihan habis-habisan. Bagaimana dengan surganya Allah? Kalau kita hanya berleha-leha, hanya merasa cukup, saya sudah hafal Quran masuk surga. Belum tentu. Belum tentu. Karena Allah bukan tukar guling dengan bacaan kita, tapi Allah itu akan tukar guling dengan ketaatan kita, perilaku kita. Belum baca Quran tiap hari tapi sombong masih, bejat masih, benci masih,
bakhil masih, dak akur dengan tetangga masih, cak mahal nak masuk surga. Jadi mari terus membaca Al-Quran, rajin-rajin membaca Al-Quran. Tapi perhatikan, isi Al-Quran harus menjadi perbuatan kita, harus menjadi kelakuan kita. Itu baru jelas. Panjang ini penjelasannya, cuman karena ini khutbah Jumat, tentu hanya judul-judulnya baik. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi diri saya khususnya dan bagi kita semua yang hadir di Jumat yang insya Allah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selepas Jumat hari ini bertambah kualitas iman kita, bertambah kualitas keislaman kita. Selepas dari Jumat ini bertambah kebaikan kita. Jadi kalau hari kemarin cuman sedekah 1.000, mbok yo setelah Jumat ini ditingkatkan dikit. Kalau kemarin belum pernah malasnya untuk berbagi dengan orang lain. Setelah Jumat ini sebagai tanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah. Tandanya itu adalah apa? Ada perbaikan sedikit demi sedikit. Kalau habis Jumat tambah mundur, tambah bakhil, tambah sombong, tambah menjadi biang kerok, wah itu dipertanyakan. Sholat Jumat itu diterima apa tidak oleh Allah. Jadi hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tanda ibadah kita diterima adalah ada perubahan, walaupun setetes, menjadi lebih baik dari hari ke hari. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, itu saja mungkin. Mudah-mudahan redha dari Allah, keberkahan dari Allah untuk kita semua sampai akhir hayat. Allah berkenan memberikan rahmatnya, Allah berkenan memberikan status kepada kita semua, menutup kehidupan dengan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala